Oke, Seperti yang seperti yang telah kita bicarakan kemarin, sebenarnya saya punya masalah dalam rangka mengejar target panen di 2016, terutama di kebun kami yang ada di Nasal, di Kabupaten Kaur. Itu hanya tercapai 62% dari potensi. Kemudian saya berusaha untuk bagaimana menganalisa kenapa sih target tersebut tidak tercapai. Ada 7 faktor penyebab kenapa target tidak tercapai. Yang pertama potensi, yang kedua kondisi areal, yang ketiga rotasi, yang keempat tenaga kerja, yang kelima infrastruktur, yang keenam alat dan mesin, dan yang ketujuh sosial. Kita akan bahas yang pertama mengenai potensi. Mungkin kita udah ketahui juga bahwa potensi di sebuah perkebunan kelapa sawit itu ada 3 parameter. Yang pertama jumlah pokok produksi. Ini didapat dari sensus pokok. Kemudian kenapa sih ada aturan main di perkebunan sisipan itu harus selesai pada masa TBM? Karena agar pada masa TM jumlah pokok produksi ini seragam, sehingga parameter potensi yang pertama terpenuhi. Jumlah pokok produksi bisa dikatakan layak untuk dipanen jika dalam satuan hamparan itu 60% pokok sudah berbuah. Itu baru bisa masuk ke dalam layak panen. Yang kedua, jumlah buah per pokok atau bisa disebut janjang per pokok. Janjang per pokok ini bisa kita ambil juga dari sensus bunga buah. Itu ada sensus 6 bulanan, itu bunga dan buah. Sensus 4 bulanan itu hanya buah hitam sampai dengan buah merah dan masak. Kemudian taksasi harian yang akan dipanen esok hari. Jumlah buah per pokok ini potensinya sebetulnya setiap ketiak pelepah muncul satu. Bisa muncul menjadi bunga, bisa muncul menjadi buah. Itu tergantung dengan bagaimana kita memperlakukan pohon tersebut. Nanti akan kita bahas pada faktor berikutnya, yaitu kondisi areal. Yang ketiga BJR. BJR atau berat janjang rata-rata ini sebaiknya dilakukan penimbangan setiap 4 bulan sekali. BJR ini pengaruhnya dengan pemupukan, dengan penyerbukan. Kalau penyerbukannya bagus, penyerbukan yang dilakukan oleh alam itu yang pertama kumbang aledobios, yang kedua oleh angin. Sebetulnya angin lah yang banyak menentukan di sini. Makanya kenapa sih kebun kelapa sawit tidak boleh semak? Agar polen yang ada di bunga betina bisa terbang menuju ke bunga jantan, menuju ke bunga betina dengan bantuan angin. Semakin baik penyerbukannya, makanya BJR akan semakin bagus karena lebih bernas. Faktor yang kedua yaitu kondisi areal. Kondisi arealnya ada beberapa parameter. Yang pertama mengenai topografi. Kita ketahui bahwa rolling, datar, dan rendahan masing-masing mempunyai kelebihan. Datar dengan kondisi areal yang tanah yang bagus itu biasanya masuk ke tanah ke kelas tanah S1. Kemudian rolling dan rendahan biasanya masuk ke area kelas tanah S2 dan S3. Rolling lebih bisa kita berdayakan dengan teras kontur. Kalau rendahan lebih kita berdayakan dengan water management. Biasanya rendahan ini di daerah rawa atau gambut. Itu rendahan. Kemudian
parameter kondisi areal yang kedua adalah perawatan tanaman. Perawatan tanaman ini sangat berpengaruh dengan bagaimana supaya potensi yang ada di lapangan, potensi yang ada di pokok, dari pengali jumlah pokok produksi kali jumlah janjang kali BCR tadi, itu mudah untuk dikeluarkan. Perawatan tanaman ini ada piringan, ada pasar pikul, ada TPH, ada gawangan, dan ada pruning. Lah, piringan tujuannya adalah agar pemupukan juga lebih gampang, kemudian dia benar-benar tempat untuk pemupukannya pas, sehingga pupuk benar-benar terserap oleh tanaman yang kita budidayakan. Kemudian pasar pikul itu untuk akses agar panen kita mudah, kemudian perawatan kita mudah. Gawangan ini mengkondisikan agar kondisi areal di antara tanaman itu benar-benar terjaga, sehingga tidak terjadi perebutan hara yang kita berikan ke tanaman yang kita budidayakan. Kemudian pruning, di kelapa sawit mengenal yang namanya pruning itu untuk menjaga agar pelepah yang ada di pohon itu standar. TBM 3 sampai TM 3 itu harusnya sekitar 64 pelepah lah. Jadi 8 spiral. Ya. Kemudian berjenjang. Kalau 8 spiral itu sudah songgo 2 sampai 3. Artinya ada 2 pelepah di bawah pohon tertua. Kemudian berjenjang sesuai dengan umur, songgo 2 dan songgo 3. Semakin tinggi tanaman itu songgo jumlah pelepah akan semakin sedikit. Ya. Kemudian pemupukan ini bisa kita lakukan jika perawatan tanamannya juga sudah standar. Makanya pemupukan kenapa saya taruh di parameter yang ketiga untuk kondisi areal. Pemupukan ini ada 5 parameter, yaitu dosis, jenis, dosis, cara, tempat, dan waktu. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah rotasi. Rotasi ini salah satunya untuk menentukan jumlah tenaga kerja nanti kita bagaimana, berapa jumlah tenaga kerja yang akan dipakai. Dalam rotasi ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kapan mulai panen. Biasanya di perkebunan itu mulai panen di TPM 3 akhir umur 30 bulan, tapi ada yang juga mengacu ke 36 bulan plus 1, artinya sudah masuk ke masa panen. Tapi perlu juga harus dilihat dari kondisi lapangan, apakah jumlah pokok produksi itu sudah di atas 60%. Karena pada saat kita tanam kan pasti ada serangan hama, ada mungkin kondisi cuaca yang tidak baik sehingga stagnan. Kondisi bibit yang kita tanam itu tua akan terjadi stagnan 6 bulan. Artinya bisa jadi 36 bulan itu belum masa panen. Kemudian berapa kali panen dalam 1 bulan kita harus tentukan. Ada yang namanya seksi 6/7 atau 7/8/10 atau gimana. Artinya kalau 6/7 itu setiap 6 hari itu ada 6 bagian yang harus kita panen. Ditambah dengan hari Minggu, artinya hari ke-8 itu sudah masuk lagi ke seksi yang pertama. Jadi luas areal kita bagi menjadi 6 seksi atau 6 bagian, masing-masing untuk 1 hari. Yuk, makasih. Untuk menentukan
berapa seksi dalam 1 bulan itu biasanya tergantung dengan kondisi lapangan. Kalau kondisi lapangan memungkinkan, udah pokok produksinya udah seragam, itu akan lebih baik kalau kita buat 6 seksi. Tetapi kalau kondisi lapangan memungkinkan, tenaga kerja kurang, itu akan lebih baik kalau kita buat menjadi lebih panjang rotasinya, sehingga kebutuhan tenaga perharinya bisa lebih diperkecil. Parameter yang ketiga adalah luas ancak. Luas ancak di sini tergantung dengan kondisi lapangan juga sih. Apakah ancak itu luasan panen setiap harinya untuk 1 orang. Ya, kemampuan panen 1 orang setiap hari. Itu luas ancak. Itu biasanya 2-3 hektar. Ya, tapi juga tergantung dengan kerapatan panen. Kalau kerapatan panen kita itu di atas 50%, artinya ya kita harus bersempit lagi luasan panennya. Faktor selanjutnya adalah tenaga kerja. Setelah kita tentukan rotasinya mau berapa hari sekali, mau seksi 6/8 atau 8/10, baru kita bisa menentukan berapa sih jumlah tenaga kerja panen kita. Jumlah tenaga kerja itu sebetulnya standarnya 0,08 per hektar. 0,08 hektar per hektar ini sudah termasuk supervisi dan pekerja. Ya. Hanya untuk pemupukan atau ini untuk panen saja. Kita baru bicara masalah panen. Kalau untuk pemupukan dan perawatan itu totalnya 0,16. Jadi 0,08 itu untuk panen, atau 0,07 untuk panen, 0,08 untuk semuanya itu teknis. Iya. Di samping jumlah tenaga kerja yang harus dicukupin, hal yang harus disiapkan adalah kemampuan tenaga kerja tersebut. Karena skill tenaga kerja baik itu supervisi maupun pemanen itu wajib di-upgrade. Semakin pintar pemanen, produktivitas akan semakin tinggi. Semakin sadar pemanen dengan kebutuhan hidupnya, mereka juga akan semakin giat. Makin rajin. Selanjutnya mengenai infrastruktur. Infrastruktur ini ada jalan, ada jembatan, dan perumahan. Jalan itu sudah harus kita persiapkan semenjak masa tanam. Jadi tahun kedua setelah tanam itu harusnya 25% jalan sudah mulai dikeraskan. Tahun ketiga itu 25% lagi, sehingga pada saat masa TM itu tinggal 50% jalan yang harus dikeraskan. Sehingga pada tahun keempat itu tinggal 25. Tahun kelima itu sudah masa panen besar, jalan sudah siap. Termasuk juga jembatan. Jembatan itu harus dipersiapkan menjadi permanen itu TPM 2 itu 25%, TPM 3 25%, sehingga pada TM 2 4 tahun kan, itu semua udah beres. Sehingga tahun kelima kalau perusahaan itu sudah mulai melakukan pembayaran bunga dan pinjaman, panennya udah ready. Kalau kita tidak persiapkan dari awal seperti itu, orang berpikirnya kenapa sih masih TPM harus perkerasan? Tapi kalau kita semua digeber di masa-masa TM tidak akan tercapai. Seperti di tempat saya, itu sekarang belum ada namanya perkerasan. Akhirnya buah ristan itu kadang sampai 2 hari, 3 hari. Karena 40% keberhasilan panen itu ada di infrastruktur. Kalau infrastrukturnya bagus, artinya 40% sudah tercapai. Tinggal bagaimana gali potensi yang ada di dalam tadi. Ya, ini merupakan bagian dari kisi-kisi kalau mau seluk-beluk perkebunan, Pak. Ya, kalau misalkan sebetulnya untuk apapun, misalnya kita mau membangun
membangun klaster perumahan, itu kan infrastruktur pendukung. Infrastruktur bagus, harga bangunan untuk biaya transport pasti turun. Biaya total pasti bisa lebih rendah. Tenaga kerja skillnya bagus, produktivitas naik, biaya bangun pasti murah, ya kan? Selanjutnya mengenai sosial ini ada 3 hal: keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Keamanan pasti jelas rasa aman kita. Kalau keamanan itu bisa didapat, pasti progres kerja juga lebih baik. Keamanan di dalam perkebunan kelapa sawit itu ada keamanan inflasmen, keamanan kebun, dan keamanan dalam pengiriman TBS. Keamanan dalam pengiriman TBS ini bisa internal, bisa eksternal. Bisa jadi supir kita sendiri yang pengen rokok, buah ditukar sama rokok. Masa-masa sekarang bukan hal yang tidak mungkin. Buah dijual ditukar dengan rokok gitu. Kemudian ketertiban ini lebih ke tertib administrasi. Masa-masa sekarang sebuah perkebunan kalau administrasinya tidak by system, itu akan peluang untuk bocor sangat tinggi. Ya. Semakin tertib administrasi, semakin baik. Kalau keamanan terjaga, ketertiban administrasi terjaga, pasti muncul kenyamanan yang bagus. Kenyamanan ini ya hubungan antar karyawan, hubungan antar pihak ketiga. Kalau itu semua terjaga, enak. Lah, itu Pak, keamanan implasmen maksudnya apa Pak? Implasmen itu perumahan karyawan. Kalau di perkebunan namanya implasmen. Iya kan? Keamanan dalam lingkungan kecil, keamanan dalam kebun, keamanan di dalam luar kebun kalau kita jual buah keluar misalnya. Lah, dari 7 parameter ini kita tidak perlu harus membahas sampai detail 7 kalau kita mau analisa potensi penyebab. Kalau masalahnya itu